Salah satu saham yang ada di portofolio kami yaitu SCMA beberapa hari terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, harga sahamnya naik sampai 50% hanya dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Lalu gimana ceritanya sampai akhirnya saya menemukan saham SCMA ini dan saya bisa membeli sebelum harga sahamnya naik? Kita akan bahas di video kali ini. Jadi pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai ya. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus memiliki mindset yang benar dulu ya, karena kita tahu bahwa pemain di bursa itu ada bermacam-macam tipe. Ada seorang scalper yang dimana dia cari saham atau cari cuan dalam jangka yang sangat pendek, intraday, pagi beli, sore jual ya, atau pagi beli besoknya jual. Kemudian tipe yang kedua ada tipe seorang trader di mana mereka mencari cuan dengan menggunakan acuan pattern dari chart ya. Histori harga saham secara chart, mereka menentukan support and resistennya, kemudian mereka melakukan eksekusi berdasarkan chart tersebut. Ada yang ketiga yaitu seorang investor jangka panjang di mana dia hanya melihat dari sisi fundamental maupun kinerja perusahaan. Dia tidak memperdulikan volatilitas market dalam jangka pendek, yang dia fokuskan adalah kinerja dan juga valuasi. Ketiga tipe tersebut memiliki acuan yang berbeda-beda dan cara eksekusinya pun juga berbeda-beda pula. Maka pastikan sebelum kita membeli saham, kita harus menentukan dulu apakah kita seorang scalper, seorang trader, atau seorang investor jangka panjang. Nah, di video ini saya akan jelaskan dari sudut pandang kacamata seorang investor jangka panjang di mana kita akan melihat story kinerja perusahaan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir atau baru pertama kali menonton video ini, maka pastikan teman-teman harus punya mindset yang benar dulu seperti kami ya, supaya tidak terjadi bias informasi. Nah, kami sudah menulis e-book yaitu The Investor Guidance ya. Ini e-book menurut saya sangat bagus sekali di mana isinya tentang mindset investasi yang benar. E-book ini cocok buat kalian-kalian yang kesehariannya sibuk ya, nggak punya waktu untuk memantau perkembangan market, tapi di sisi lain ingin cuan dengan tenang di saham. Nah, e-book ini cocok untuk kalian baca ya. Silahkan download e-book ini dan ini free, gratis. Linknya ada di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, dalam mencari saham pemenang, saya biasanya akan melihat dulu pergerakan harga saham dalam jangka panjangnya ya. Jadi sekali lagi dalam jangka panjang bagaimana harga saham yang terbentuk dari saham tersebut. Kita lihat SCMA di tahun 2014 itu pernah berada di level 840 sampai akhirnya di tahun 2024 ini jatuh sejatuh-jatuhnya di harga 120-an. Nah, dari sini kalau kita bicara mengenai investor jangka panjang, kita akan melihat dulu nih faktor fundamental apa yang menyebabkan harga sahamnya jatuh. Nah, jadi di sini kita akan melihat di sisi fundamentalnya ya. Jadi jatuh bukan alasannya bukan karena dijual bandar atau dijatuhin bandar, bukan seperti itu ya. Walaupun memang benar bandar itu ada dan kita yakin memang bandar akan menggerakkan market, tapi bandar sendiri saya yakin mereka punya alasan kenapa mereka membuang saham tersebut, salah satunya SCMA. Nah, di situ kita temukan faktor fundamental yang membuat harga saham SCMA dari tahun 2014 sampai tahun 2024 ini jatuh. Ada beberapa faktor. Yang pertama, masuknya era digital dan mulai ditinggalnya era FTA atau free to air. Kalau kita bicara pada tahun sekitar sebelum 2018 ya, sebelum 2017-2018, masih banyak masyarakat yang menonton TV free to air ya, alias ya TV-TV nasional seperti RCTI, Indosiar, SCTV, seperti itu. Akhirnya perlahan-lahan mulai muncul digital, aplikasi digital seperti YouTube. Dan perlahan-lahan masyarakat mulai suka menonton YouTube dibandingkan menonton film atau menonton TV di TV nasional tersebut ya. Dan ini menjadi katalis negatif, termasuk juga mengurangi jumlah penonton di TV nasional, membuat kinerjanya menurun dan harga sahamnya pun ikut turun. Tapi menariknya SCMA tidak menyerah begitu saja, alias pada tahun 2019 akhirnya SCMA mengakuisisi aplikasi video ya, video.com, di mana video ini adalah segmen OTT atau over the top yang merupakan salah satu segmen digital yang SCMA miliki. Dan ini bisa membantu dari kinerja SCMA itu sendiri, di mana tahun 2020 kita masih ingat waktu itu ada pandemi COVID-19
yang membuat masyarakat sudah benar-benar hanya di rumah dan masyarakat kebanyakan menonton digital ya, menonton lewat platform streaming seperti YouTube, Netflix, dan sebagainya. Dan video pun itu juga menjadi salah satu sumber income baru untuk SCMA, membuat kinerja dari SCMA sendiri waktu itu rebound dan membuat harga sahamnya dari yang tadinya turun di 120 sampai ke 400-an. Tapi ternyata masih ada tantangan baru teman-teman sekalian, di mana di tahun 2022 dan 2023 kita masih ingat ya, waktu itu pemerintah melakukan kebijakan analog switch off. Di mana program analog switch off ini adalah peralihan dari TV analog ke TV digital. Dan ini membuat goyah untuk industri dari FTA di negara kita ya, di Indonesia. Jadi seperti RCTI ya maupun SCTV atau SCMA ini mengalami penurunan kinerja. Di mana dengan program ini maka para pengiklan yang tadinya ingin masuk ke TV-TV tersebut, mereka melakukan wait and see. Jadi pendapatan dari iklan free to air-nya itu turun cukup drastis dan membuat kinerja SMA juga jatuh, harga sahamnya pun ikut jatuh. Namun di sisi lain, di segmen OTT yaitu aplikasi video ini justru tumbuh dan pertumbuhannya signifikan. Karena kalau misalkan kita ingat ya, di mana waktu itu ada demam Piala Dunia Qatar, itu hanya bisa ditonton lewat aplikasi video. Kemudian saat ini pun program-program olahraga yang favorit juga tersedia di aplikasi video seperti Liga Inggris, Liga Italia, bahkan para penyuka dari basket kalau ingin menonton NBA ya harus lewat aplikasi video. Dan tentu saja ini membuat aplikasi video menjadi nomor 1 untuk segmen OTT dengan penambahan jumlah subscriber terbanyak di Indonesia. Akhirnya masuk tahun 2024 ini kinerja SMA sudah berbalik arah, yang tadinya kinerjanya terus-menerus menurun. Per tahun 2024 kinerjanya naik signifikan, di mana SMA ini menjadi salah satu saham yang kita bahas di webinar bulan kita dengan para member di investor, yaitu sekitar bulan Mei. Nah, di mana waktu itu pada bulan Mei harga saham SMA masih di kisaran 135. Di mana waktu itu salah satu faktornya adalah karena program dari analog switch off-nya sudah selesai, membuat para pengiklan sudah mulai masuk kembali dan membuat pendapatan iklan di segmen FTA-nya ya atau free to air-nya itu juga naik cukup signifikan ya. Di sisi lain aplikasi video atau di segmen OTT-nya juga masih terus melanjutkan pertumbuhan sehingga kerugian dari video ini sudah mulai berangsur-angsur membaik ya, alias kerugiannya sudah banyak menurun. Nah, di situ terjadi lompatan kinerja dan kita bahas di webinar dengan para member kami pada bulan Mei 2024. Apa yang terjadi setelah kita bahas pada webinar bulan Mei tersebut? Ya, harga sahamnya nggak langsung naik. Nah, jadi di sini harus kita pahami ya, bahwa ketika kita memilih perusahaan-perusahaan yang kinerjanya naik, belum tentu harga sahamnya naik. Biasanya kalau orang-orang yang sudut pandangnya berbeda itu akan mengatakan, ya fundamental sudah nggak berguna gitu kan, karena labanya naik, buktinya harga sahamnya nggak naik. Nah, cara kerja investing itu bukan seperti itu teman-teman ya. Ketika kita melihat perusahaan yang kinerjanya sudah naik, pertumbuhannya bagus, harga sahamnya belum naik, disitulah kesempatan kita untuk para investor jangka panjang ini akumulasi. Nah, selanjutnya setelah kita akumulasi ya kita tunggu, kita sabar. Sampai akhirnya nanti para bandar-bandar itu akan menaikkan harga sahamnya ya. Jadi kalau kita bicara mengenai investasi jangka panjang itu ya menurut saya sih kita memanfaatkan bandar gitu ya. Kita masuk sebelum bandar masuk. Namun ceritanya nggak berhenti sampai di situ teman-teman sekalian ya. Sekitar bulan November ya, Oktober November kemarin, harga saham SCMA sebenarnya sudah mulai naik ya. Jadi dari saat kita bahas di 135 harganya ya di bulan Mei waktu itu, tiba-tiba harga sahamnya turun sampai ke level 120 ya. Karena waktu itu memang marketnya negatif, kinerjanya bagus, marketnya sedang jelek, alias harga sahamnya ini jatuh hanya gara-gara market risk-nya saja, bukan karena fundamentalnya. Sampai akhirnya bulan Oktober berangsur-angsur harga saham SMA mulai naik sampai ke level sekitar 140-an. Tiba-tiba dia jatuh lagi sampai ke level 120-an lagi. Faktornya adalah karena saat itu SMA dikeluarkan dari indeks MSCI yang membuat para bandar-bandar ini atau para fund manager ini melepas saham-saham SCMA. Dan ketika para big fund ini melepas saham SCMA, justru di situ kami tambah muatan ya, alias kami tampung ini jualannya para bandar.
Ya silahkan nih bandar-bandar yang sudah nggak suka dengan SCMA, buang saja, kita pungutin. Ya gitu kira-kira ceritanya. Karena ini adalah perusahaan bagus, dilepah gitu ya, dijual di harga murah, ya ini menurut saya menarik. Jadi kita tambah muatan di situ. Lalu tiba-tiba katalis positif masuk. Nah disinilah saatnya terjadi ledakan harga saham. Ya, dimana selalu yang saya sharingkan bahwa harga saham akan meledak ketika lompatan kinerja bertemu dengan katalis positif. Nah, apa katalis positifnya? Ada dua. Yang pertama adalah MTEK selaku induk dari SCMA menambah kepemilikannya ya, bahkan selalu membeli terus ya harga SCMA di berapapun sampai di harga terakhir itu di 180 MTEK masih beli SCMA ini. Itu katalis yang pertama. Kemudian katalis yang kedua, tiba-tiba ada isu bahwa aplikasi video yang dimiliki SCMA rencana akan di-IPO-kan ya, di-IPO-kan. Dengan valuasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan valuasi dari SCMA saat ini. Ya maksud kami adalah market cap ya, dengan market cap yang jauh lebih tinggi dibandingkan market cap SCMA saat ini. Dan itu men-trigger kenaikan harga saham SCMA. Padahal teman-teman sekalian, kalau teman-teman cek berita mengenai isu dari IPO video, itu sudah ada sejak tahun 2023 kemarin. Cuma tiba-tiba ya ini muncul lagi beberapa hari terakhir. Dan akhirnya harga saham SCMA naik dan kita pun floating profit sekitar 45%. Oke, nah biasanya ketika harga sahamnya sudah naik sangat signifikan seperti ini akan muncul pertanyaan ya, biasanya dua pertanyaan. Yang pertama adalah apakah masih worth it untuk masuk di harga sekarang? Yang kedua adalah kapan jualnya? Dan tentu saja jawaban dari dua hal ini sekali lagi ya, ini tergantung mindset masing-masing ya, atau tergantung tujuan dari masing-masing ya. Mereka seorang trader, seorang scalper, dan seorang investor jangka panjang sama-sama saham SCMA tapi cara eksekusinya berbeda. Kalau saya sendiri, saya optimis harga saham SCMA masih akan melanjutkan kenaikannya ya, karena secara valuasi maupun secara kinerja ini masih oke sampai saat ini. Cuman kalau misalkan saya ditanya dan saya di posisi apakah saya akan masuk SCMA ketika harga sahamnya naik seperti ini, jawaban saya adalah tidak ya, karena kalau kita masuk di harga yang saat ini sedang volatile seperti ini, bisa jadi atau indikasi kita FOMO. Dan untuk menghindari FOMO ini, saya biasanya tidak akan kejar kereta, tapi saya akan pilih saham-saham yang belum naik. Karena kalau dalam jangka pendek ya, biasanya ketika harga sahamnya sudah naik seperti ini, ya kemungkinan akan koreksi dulu. Itu adalah hal yang wajar. Karena tadi ya, peserta dari bursa ini macam-macam. Jadi setelah naik 10-20%, pasti akan ada yang jualan. Tapi juga tetap masih ada yang akan terus hold karena mereka melihat potensi ke depan juga masih sangat oke. Terus yang pertanyaan kedua, kapan jualnya? Kalau kita sebagai seorang investor jangka panjang ya nanti akan saya lihat kinerja berikutnya. Apakah kinerjanya masih growth seperti tahun ini atau tidak? Apakah masih ada potensi kenaikan kinerja atau jangan-jangan kinerjanya sudah mentok? Nah disitulah kita teliti. Kalau misalkan tesis kita di kinerja berikutnya setelah rilis laporan keuangan ya, atau ada misalkan berita corporate action dan sebagainya, kita menganggap bahwa prospeknya sudah tidak menjanjikan lagi atau sudah tidak baik, atau kemungkinan besar growth dari kinerjanya sudah mentok, ya di situ baru akan saya jual. Jadi saya tidak tahu kapan akan saya jual SCMA ini. Ya untuk sementara ya saya masih hold saja. Nah SCMA sendiri sudah ada di dalam portofolio kami. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengikuti di investor portfolio pastinya sudah tahu ya kapan saya membeli saham SCMA ini. Dan bagi teman-teman yang mengikuti program Value Investing Mastery pasti juga sudah tahu bahwa di bulan Mei kemarin kita bahas saham SCMA saat harganya masih di sekitar 135. Nah, jadi saya sarankan buat teman-teman sekalian supaya dapat informasi lebih dulu, lebih cepat, maka pastikan teman-teman ikuti program kami, ya, program pembelajaran kami yaitu Value Investing Mastery dan program The Investor Portfolio. Itu adalah portofolio saya. Jadi saya tidak hanya sekedar bercerita atau melakukan edukasi, tapi saya juga akan perlihatkan portofolio saya di program The Investor Portfolio. Nah, mumpung masuk bulan Desember ini kami memiliki program yang sangat bagus. Di mana program Year End Sale ini kita akan berikan harga spesial khusus bulan Desember ini. Cuman ada syaratnya ya, teman-teman harus masuk ke waiting list kami.
Karena harga year end sale itu akan hanya berlaku 1 hari saja dan itu akan kita umumkan lewat grup waiting list kami. Jadi silahkan teman-teman bisa join di grup waiting list kami. Ya, linknya ada di dalam deskripsi atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke teman-teman sekalian, mungkin itu video dari kami ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.